Penelitian eksperimen. Eksperimen itu bahasa kitanya yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu uji coba. Uji coba metode di sini ya, misalnya penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan sholat gerhana. Nah, metode ini bisa digunakan di kelasnya. Otomatis ya, bisa digunakan di kelas. Eksperimen ini kan, eksperimen itu ada eksperimen kuasi semu, ada eksperimen murni. Eksperimen murni itu dicoba dengan hal-hal yang bersifat pasti, seperti uji coba bahan kimia menjadi bom. Kalau di pendidikan namanya eksperimen semu atau kuasi. Bisa untuk PTK, misalnya guru ingin mencerdaskan anak menemukan metode yang bagus, maka diterapkanlah metode itu di kelas. Itu kan eksperimen juga. Jadi PTK itu mah wadahnya. Salah satunya PTK bisa menerapkan metode. Itu kalau penerapan uji coba itu masuk eksperimen namanya. Ini judulnya misal efektivitas metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman fikih haji. Yang berikutnya Bapak Ibu, kerangka pemikiran dalam eksperimen itu ada X1, O, dan X2. Kerangka pemikiran artinya dengan kerangka ini bisa dilihat kemana alur penelitian. Kita kan juga memiliki rangka. Dengan rangka itu, walaupun orang itu sudah mati, maka kelihatan tinggi badannya, berat badannya, gitu. Jadi kerangka itu alur pemikiran, apakah dia kualitatif, korelasi, atau eksperimen. Ya, yang di eksperimen itu X1, O, X2. X1 itu prates, O itu metode yang digunakan, X2 itu post test. X1 prates, misalnya dari judul ini, judul yang tadi ya. Jadi sebelum menerapkan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman fikih haji, dites dulu tentang fikih hajinya, kemampuannya bisa tidak anak itu, maka dibuatlah soal prates. Nah di sini prates itu kan kelihatannya alurnya, kerangkanya, pemikirannya kelihatan. Oh berarti prates. Kemudian kalau sudah diberikan tes dan anak tidak bisa menjawab dominannya pada salah, maka baru kita mengajar menggunakan metode demonstrasi di sini. Oh, kalau belum pada bisa di pratesnya ini, kan diberikan soal tentang fikih haji, tidak pada bisa, baru dilanjutkan mengajar dengan metode demonstrasi. Kenapa harus diprates dulu? Kalau anak sudah pada bisa, jangan diteruskan mengajar dengan demonstrasi. Nanti bisanya bukan karena metode demonstrasi, karena anaknya juga sudah pada bisa, gitu. Jadi sia-sia saja. Kan metode ini untuk meningkatkan kemampuan, untuk membisahkan yang tadinya tidak bisa. Ya kalau sudah pada bisa mah nggak usah diteruskan ngajarnya, ada bisanya bukan karena metode yang kita pakai, pasti sudah pada bisa gitu. Seperti ngajar bahasa Arab ke dosen yang sudah mahir bahasa Arab, saya ajarkan dengan metode apa, ternyata betul pada bisa, kata dosennya itu saya sebelumnya sudah pada bisa gitu. Jadi jelas bukan karena metode ini bisanya. Kalau di prates itu belum pada bisa, lanjutkan. Kalau sudah pada bisa, jangan diteruskan. Mending diganti kelasnya yang belum pada bisa.
Kemudian O itu metode yang digunakan. Anggap saja ketika di praktek belum pada bisa, maka dilanjutkan mengajar dengan metode demonstrasi. Beres mengajar dengan metode demonstrasi, lihat kerangkanya. Ada lagi yaitu post test, dites lagi dengan materi yang sama tesnya, yang tadinya tidak pada bisa, kemudian dites lagi setelah pembelajaran menggunakan metode demonstrasi pada bisa. Oh, berarti metode ini mampu meningkatkan kemampuan tentang pemahaman fikih haji, karena ketika diberikan tes di awal dan diberikan di tes akhir, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, artinya ada peningkatan. Ini mah hanya kerangka pemikiran alur penelitian eksperimen. Kadang orang menyatakan kegiatan satu kali mengajar ini disebut satu siklus. Nah, di X1 ada prates, di O itu ada penggunaan metode demonstrasi. Di sini berarti ada perencanaan pembelajaran, ada bikin RPP gitunya, RPP perbaikan. Seperti mengajar, langkah-langkah mengajar ini dalam O, yaitu metode yang digunakan.